Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cisere, Kauripan, Pajajaran, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui peristiwa-peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan. 2. Mengetahui ciri-ciri kalimat efektif. 3. Mengetahui ciri khusus makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi kontak senjata dengan pemuda Indonesia. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah kita menyimak wacana tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yuk kita buat kalimat efektif dari wacana tersebut. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur penting, yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk membuat kalimat efektif, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat efektif, yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setiap hewan memiliki ciri khusus. Yuk kita lihat ciri khusus yang terdapat pada bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujung. Bebek mencari makan di air. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sekarang tugas anak-anak sekalian untuk mencari ciri khusus dari hewan-hewan berikut ini beserta ciri-ciri habitatnya. Silakan dikerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.